Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang matematika dimensi 3 mengenai jarak titik ke bidang. Jadi, ini merupakan materi lanjutan dari jarak titik ke garis yang saya sudah jelaskan pada materi sebelumnya. Secara umum, jarak titik ke bidang dapat didefinisikan yaitu panjang luas garis yang menghubungkan suatu titik dengan bidang dan tegak lurus pada bidang tersebut. Jadi, misalkan ada sebuah titik dan sebuah bidang, maka kalau kita akan menentukan jarak titik ke bidang, maka kita harus membuat proyeksinya, yaitu panjang ruas garis yang tegak lurus dengan bidang tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Syaratnya harus tegak lurus, berarti ruas ini harus tegak lurus dengan bidang, karena bidang itu terdiri dari garis, maka harus tegak lurus pada suatu garis pada bidang tersebut. Yang nantinya garis itu juga memiliki titik potong, dua garis yang tegak lurus ada titik potongnya. Sehingga nanti secara umum di materi ini, kalau kita ingin menentukan jarak titik ke bidang yang pertama, jarak titik ke bidang kita ubah ke jarak titik ke garis. Setelah jarak titik ke garis sudah ditentukan, tinggal kita tentukan jarak titik ke titik, sehingga kita dapat menggunakan rumus Pythagoras di situ. Kemudian proyeksi titik ke garis agar lebih memahami jarak titik ke bidang dengan baik. Proyeksi itu artinya ditarik lurus, simpelnya. Misalnya ada sebuah titik, kita beri nama titik itu titik A, dan sebuah garis, katakanlah itu garis K. Proyeksi titik ke garis itu artinya dari titik A ditarik garis tegak lurus. Ditarik contohnya seperti ini. Kita buat garis yang tegak lurus. Kemudian kedua garis ini akhirnya berpotongan. Katakanlah berpotongannya ada di titik A aksen. Maka A aksen ini disebut titik proyeksi. Kemudian misalkan ada sebuah titik B yang garis miringnya seperti ini, itu kira-kira bagaimana cara menentukan proyeksinya. Pada dasarnya sama, yaitu kita tinggal tarik garis, tetapi harus tegak lurus. Contohnya seperti ini, katakanlah kedua garis ini berpotongan di B aksen. B aksen juga ini adalah titik proyeksi. Selebihnya seperti itu penjelasan proyeksi titik ke garis. Kemudian saya beri contoh untuk menentukan jarak titik ke bidang. Langkah-langkahnya, misalkan ada sebuah titik A dan bidang P, Q, R, S. Silakan kalian proyeksikan titik A ke salah satu sisi bidang. Proyeksikan titik A pada salah satu sisi bidang, misalnya QR, sehingga memotong tegak lurus di N. Langkah pertama, misalnya kita mengambil sisi QR, kita tarik garis yang tegak lurus seperti ini. Tapi syaratnya harus tegak lurus. Nah, karena ini berpotongan, misalnya perpotongannya di titik N, maka nanti kita peroleh AN tegak lurus dengan QR. Selanjutnya, pada bidang PQRS, buat garis melalui N dan tegak lurus QR. Kita buat garis seperti ini. Kurang lebih gambarnya melalui titik N dan tegak lurus QR. Katakanlah perpotongannya di titik M. Maka kita peroleh MN tegak lurus QR. Selanjutnya, jarak A ke bidang PQRS sama dengan jarak A ke MN. Kalau kita menentukan jarak A ke bidang PQRS, sama saja kita menghitung A ke garis MN. Kemudian proyeksikan A ke garis MN di titik O. Bagaimana langkah untuk menentukan jarak ke garis yang pertama? Proyeksikan A ke garis M. Berarti tarik garis A ke MN kurang lebih seperti ini. Misalkan tegak lurusnya di titik O, maka kita peroleh AO tegak lurus dengan MN. Kemudian yang terakhir, jarak A ke bidang PQRS sama dengan panjang AO. Jadi itulah langkah-langkah untuk menentukan jarak ke bidang titik.
Jika sudah paham, maka kita langsung saja ke contoh soalnya. Pada kubus PQRSTUVW dengan panjang rusuknya 4 cm, jika A titik tengah PT, tentukanlah jarak A ke bidang QSWU. Berikut adalah contoh gambarnya. Langsung saja kita bahas soalnya, yang dimana rusuk-rusuknya itu adalah 4 cm, PQ 4 cm, QR 4 cm, RF 4 cm, dan FW 4 cm. Kemudian titik A berada di tengah garis PT. Lalu tentukanlah jarak A ke bidang QSWU. Langkah pertama, proyeksikan titik A ke salah satu sisi QSWU. Namun di sini saya ambil sisi yang WS saja biar lebih mudah gambarnya. Kita buat dari garis titik A ke WS harus tegak lurus. Di sini kita beri nama, misalkan kita beri nama titik B. Kalau sudah diproyeksikan ke salah satu sisi, selanjutnya dari titik B buatlah garis yang tegak lurus, kurang lebih seperti ini. Misalkan titik perpotongannya kita beri nama titik C. Kemudian kita hubungkan titik A ke C. Selanjutnya, di sini kan sudah berbentuk segitiga. Selanjutnya kita pisahkan garis ABCD, ABC di sebelah kanan, garis segitiga ABC di sebelah kanan, seperti pada gambar ini. Dan titik-titiknya itu ada titik A, B, dan C. Selanjutnya AB di sini adalah panjang rusuk 4 dan AC juga di sini adalah panjang rusuk 4. Namun BC di sini yaitu diagonal sisi. BC di sini yaitu diagonal sisi yang dimana rumusnya itu adalah A akar 2. A itu adalah panjang rusuk berarti BC-nya sama dengan 4 akar 2. Jadi panjang BC sama dengan 4 akar 2. Kemudian kita buat garis tegak lurus dari titik A ke BC. Misalkan tegak lurusnya gambarnya seperti ini. Misalkan tegak lurusnya kita beri nama titik O. Oke. Selanjutnya BC di sini kan 4 akar 2. Maka BO dan OC yaitu sama dengan setengah dari BC yang OC-nya sama dengan 2 akar 2. Untuk mencari AO, maka kita ubah yang 4 ini harus bentuk akar 4. 4 ini kita ubah menjadi 2 akar 4. Jadi AC-nya itu sama dengan 2 akar 4. Dan OC di sini 2 akar 2, jadi tinggal dikurangi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2, sehingga AO di sini adalah 2 akar 2. Jadi jarak A ke bidang QSWU adalah 2 akar 2 cm.